Jangan lupa subscribe, like, komen. Mohon maaf atas kekhilafan dalam bercerita. Bersama Kang Sutri 165. Dan jangan lupa berikan subscribe, like, share kepada seluruh kawan-kawan budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Kisah rakyat Majapahit ini terinspirasi dari sebuah penemuan istana besar seluas 6 hektar yang ada di desa Gumitir, Jatirejo, Mojokerto, Jawa Timur, yaitu Istana Briwengker Paman Prabu Hayam Wuruk. Kisah cinta Damar Wulan dan Kencono Wungu yang dibayang-bayangi Putri Anjasmoro, putri dari Patih Lukender, juga kedua anaknya Putra Layang Seto dan Layang Gumitir. Pada saat itu pemerintah Majapahit berbagi menjadi dua, yakni Majapahit Brangwetan dan Majapahit Brangkulon. Majapahit Brangwetan dikuasai oleh Briwirabumi atau Minak Jinggo yang merupakan adipati Blambangan yang terletak di Blambangan. Minak Jinggo mempunyai suatu kesaktian yang tiada tara, mempunyai suatu senjata yang luar biasa, yaitu gada wesi kuning. Sementara itu Brangkulon dikuasai oleh Gusti Putri Kencono Wungu yang merupakan putri dari Prabu Hayam Wuruk. Dalam menyatukan Majapahit, Minak Jinggo mempunyai keinginan untuk menyunting Kencono Wungu. Tetapi Gusti Putri Kencono Wungu menolak permintaan Adipati Blambangan untuk menjadi pendamping hidupnya. Untuk menghadapi problematika besar ini, Gusti Putri Kencono Wungu bersemadi mendekatkan diri kepada Sang Yang Widiwasa, lalu mendapatkan satu petunjuk untuk menyelesaikan itu. Yang bisa menyelesaikan adalah seorang pemuda pencari rumput yang bernama Damar Wulan. Bertepatan pada waktu itu, Patih Lukender menerima keponakannya sendiri yang bernama Damar Wulan untuk mengabdi di kepatian. Maka Patih Lukender menempatkan Damar Wulan sebagai pekerja perawat kuda sekaligus pencari rumput. Patih Lukender mempunyai seorang putri, Anjasmoro, dan kedua kakak kembar bernama Layang Seto dan Layang Gumitir. Sehubungan dengan adanya wahyu yang diterima Gusti Putri Kencono Wungu tentang adanya seorang satria pencari rumput yang bisa memecahkan masalah dengan Briwirabumi, maka Raden Damar Wulan diberi tugas untuk berangkat ke Kadipaten Blambangan, yaitu berperang
Minak Jinggo yang kesaktiannya tiada tara. Akan tetapi Anjasmara putri Lukender juga ingin diperistri Damar Wulan. Maka sebelum Damar Wulan melaksanakan tugas untuk menyerang Blambangan terlebih dahulu, dinikahkan dengan Anjasmara. Karena ketampanannya, Damar Wulan dimanapun diinginkan oleh putri-putri raja, tidak tinggal diam. Layang Seto dan Layang Gumitir sebelum Damar Wulan berangkat ke Blambangan mengintai. Dan pada saat pemberangkatan Damar Wulan, Layang Seto dan Layang Gumitir mengikutinya. Sesampainya di Blambangan, Damar Wulan menantang Minak Jinggo untuk bertarung. Karena satu kali pukul, dua kali pukul tidak mempan. Pada akhirnya Damar Wulan kewalahan. Dan pada suatu ketika pertarungan dilanjutkan pada hari kemudian. Minak Jinggo masih bertahan dengan kuatnya dan kejadikan Damar Wulan dan ketampanannya juga kesaktiannya dimanfaatkan untuk memenangkan pertarungan itu. Dan pada akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Damar Wulan karena pertolongan dari kedua istri Minak Jinggo. Istri selir kembar tersebut meminta syarat kepada Damar Wulan untuk menikahinya. Istri selir kedua Minak Jinggo yang menolong Damar Wulan bernama Waito dan Puyengan akhirnya bergerak mengambil senjata andalannya Minak Jinggo pada saat Minak Jinggo tertidur lelap. Dicurinya gada besi kuning dengan langkah-langkah yang takut dan gemetar. Dibawakannya besi kuning menghadap Damar Wulan. Dan keesokan harinya pertandingan dilanjutkan. Sungguh sangat terkejut begitu Damar Wulan membawa gada besi kuning. Dan selanjutnya Minak Jinggo dipukul dengan kerasnya, dan akhirnya Minak Jinggo gugur di medan perang. Peperangan dimenangkan oleh Damar Wulan. Dengan demikian Damar Wulan cepat kekas kembali ke Majapahit dan dimintai pertanggungjawaban oleh Waito dan Puyengan karena janjinya yang telah membantu mendapatkan gada besi kuning. Dilanjutkan perjalanan Damar Wulan kembali ke Majapahit dan diiringi kedua putri selir kembar tersebut, yaitu Waito dan Puyengan. Di tengah kegelapan malam, Damar Wulan diserang oleh Layang Seto dan Layang Gumitir di perjalanan, dan pada akhirnya kemenangan dibawa ke Majapahit atas nama Layang Seto dan Layang Gumitir
putra dari Patih Lugender, setelah menghadap ke Sang Prabu, setelah menghadap ke Putri Kencono, Patih Lugender membawa kedua anaknya dan menghadap, memastikan bahwa pemenang peperangan adalah Layang Seto dan Layang Kumitir, dengan membawa bukti yaitu kepala Minak Jinggo. Dihadapkan pada suatu persidangan, dihadirkan seluruh Punggawa hadir, dan pada waktu itu Layang Seto dan Layang Kumitir, putra dari Patih Lugender, disuruh membuktikan apa kemenangannya untuk melawan Minak Jinggo. Dan langkah Saib datang, Damar Wulan menghadap, juga memberikan satu bukti, yaitu kedua putri selir kembar tersebut adalah Waito dan Puyengan, memastikan peperangan dimenangkan oleh Damar Wulan. Dan pada akhirnya Damar Wulan lah yang menjadi pemenangnya dan diangkat menjadi Jabrawijaya V dan didampingi Permaisuri Kencono Wungu.